semuanya, selamat datang di channel Yuda Gani Mobil. Hari ini kita berburu bawa Toyota Yaris. Mobil ini masih ready. Linknya ada di atas ini. Saya jual 65 juta nego. Kemudian saya hari ini mau cek Daihatsu Xenia varian LI, transmisi manual, tahun 2007, letternya B Jakarta Pusat, pajaknya hidup panjang bulan 6 2021, kalengnya panjang 2024. Unitnya ada di daerah Karangtengah, daerah Kota Tangerang. Seperti biasa, hari ini kita bertiga, di samping ada Irul, kemudian di belakang ada Arya Dirgantara. Sebentar lagi saya mau nyampe unit. Oke, terus ikuti video ini. Seperti biasa saya akan review dan cek kondisinya di lokasi. Oke, seperti biasa, pertama kali saya akan cek kondisi catnya. Mobilnya masih kaleng breng. Ini untuk bagian bumper belakangnya. Baret seperti ini ada, baret-baret tipis. Bagian ini masih kaleng breng. Ini harus disol. Nah, lecet seperti ini. Ini untuk bagian bumper depannya. Nah, seperti ini, cat-cat ngelupas ada. Ini harus disol. Bagian bawah juga ada, seperti ini. Nah, ini harus disol. Kemudian di fender bagian kanan depan, ini penyok. Ini masih kaleng breng. Ini untuk bagian kap mesinnya. Ini di stiker karbon. Ini tidak tahu ya dalamnya masih bagus atau tidak. Ini dihitung saja, harus disol. Ini untuk bagian atasnya. Pilar A bagian kanan depan utuh. Ini catnya masih ori. Ke atas ini masih ori. Kemudian atas ini juga masih ori. Ini ori. Nah, kesini masih ori. Strip selang bagian ini sudah pernah dicat ulang. Ini masih ori. Pilar B juga utuh. Ini utuh. Nah, ini utuh. Ini cuacanya mendung ya, jadi agak gelap. Jamnya masih jam 4 sore. Ini utuh. Utuh. Catnya juga ke sini masih ori. Ini masih ori. Nah, ke sini masih ori. Nah, bagian trip selang ini sudah pernah dicat ulang. Pilar A, pilar B bagian kanan utuh dan catnya masih ori sebagian. Pilar A bagian kiri utuh. Ini utuh. Utuh. Catnya juga ke atas ini masih ori. Ini masih ori. Ori. Nah, ini masih ori. Kesini masih ori, hanya memang bagian trip selang bagian ini sudah pernah diset ulang, tetapi masih kaleng breng, belum ada naik dempul. Pilar B bagian kiri juga utuh. Nah, ini utuh. Utuh. Kemudian catnya juga masih ori ke atas ini. Dan ke sini ke fender belakang ini masih ori. Nah, ini masih ori. Nah, bagian ini ke bawah
Ini sudah pernah dicat ulang. Pilar A, pilar B bagian kiri utuh dan catnya sebagian masih ori. Alhamdulillah hujan, tetap akan saya lanjutkan. Saya pindahkan ke situ. Headlampnya kristal multi reflektor, tetapi sudah agak menguning. Ini belum pecah, hanya retak saja, belum bocor. Ini perbaikannya seperti biasa, biayanya 250.000, akan putih kembali. Kemudian di bawah sudah dapat fog lamp. Kemudian grillnya seperti ini, ada 3 bilah chrome. Di tengahnya harusnya ada emblem Daihatsu, ini tidak ada. Ini banyak sekali di marketplace. Nanti saya akan lihat harga emblemnya. Ini untuk bagian headlamp kanan masih bagus, tidak ada pecah, hanya menguning. Sudah dapat talang air, kemudian ini antena yang bisa ditarik. Di atas ada roof rail, kemudian di bawah ada side body molding. Handle model cungkil dengan aksen chrome. Kemudian ini untuk stop lamp belakangnya masih bagus, tidak ada pecah. Kemudian di sini ada aksen chrome juga, di atasnya ada emblem Daihatsu. Sudah dapat rear wiper, di atas ada spoiler, kemudian ada high mount stop lamp. Kemudian di bawah sudah dapat rear bumper protector. Ini untuk stop lamp bagian kiri, tidak ada pecah, masih bagus. Velgnya sudah diganti 16 inci dengan profil ban 195/50 R16. Ban depan bagian kanan ini bagus 80%. Ban belakang bagian kanan ini bagus 80%. Ban depan bagian kiri ini sama 80%. Ban depan bagian kiri sama 80%. Saya akan lihat interiornya. Kuncinya dapat 2, tetapi ini remote-nya tidak berfungsi. Untuk pemasangan remote itu 250.000, saya bisa pasangkan. Untuk material door trimnya full plastik sampai ke bawah sini. Power window 4 pintu, hanya bagian sisi driver saja yang sudah utuh. Ini window lock, belum ada power door lock terpisah. Di bawah ada door pocket, cup holder, kemudian speaker. Joknya aslinya fabric, ini hanya disarung saja. Fabricnya masih utuh. Depan belakang masih utuh, masih bagus. Untuk pengaturan joknya hanya ada reclining dan sliding saja. Ini untuk pembuka bagasi belakang, kemudian yang kecil ini untuk tangki bensin. Kemudian ini untuk pembuka kap mesin, di atasnya ada tempat penyimpanan terbuka. Kemudian di atasnya sudah ada tombol electric mirror, tetapi ini hanya tambahan saja, belum ada electric mirror. Kemudian ini tombol fog lamp, dan di atas ini indikator security lock. Di atasnya ada kisi AC yang bisa dibuka tutup. Kilometernya 236.000. Indikator yang ada di cluster semua masih hidup ya. Saya ulangi lagi, ini engine check, kemudian aki, kemudian di bawahnya oli. Saya akan start up. Indikator mati ketika mesin hidup, itu normal. Untuk instrumen yang ada di cluster di bagian kanan ini untuk temperatur suhu panas mesin, kemudian ini tachometer, dan ini untuk kilometer jalan. Di paling kiri ini ada indikator bensin. Power steeringnya enteng, dia masih standar, belum ada tilt dan teleskopik. Kemudian di kiri ini saklar untuk wiper depan. Kemudian jika diputar untuk wiper belakang aktif, dia sudah intermittent tetapi belum bisa diatur untuk interval waktu. Kemudian di kanan ada saklar untuk headlamp, sen, kemudian dim. Saya akan coba AC-nya. Power window bagian driver, bagian ini tombolnya rusak, nah, jadi dipindah di belakang sini. Aktif. Power window bagian kiri depan aktif. Power window bagian kiri belakang juga aktif. Power window bagian kanan, dari tombol sininya masih aktif. Hanya di bagian power centralnya dia sudah dipindah untuk bagian depan.
Ini bisa diperbaiki, biayanya 200 sampai 300 ribu sudah beres. Untuk material dashboardnya ini hard plastik, kemudian di sini kisi AC juga bisa dibuka tutup. Di sini ada laci penyimpanan lumayan besar. Kemudian di sini ada 2 buah kisi AC yang bisa digeser-geser. AC-nya dingin sekali. Dan di atas ada tambahan jam digital. Kemudian head unitnya sudah diganti aftermarket. Ini aktif. Kemudian di bawahnya ini tempat penyimpanan kecil, di sampingnya dummy tombol, dan di kanan ini tombol lampu hazard. Dan di bawah sini ada tempat penyimpanan kartu, card holder. Kemudian untuk pengaturan AC-nya hanya ada kecepatan dan suhu. Di bawah sini ada asbak. Kemudian di sini soket lighter. Di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Ini tuas persnelingnya manual 5 speed. Kemudian part brake dia mechanical yang ada aksen chrome-nya di atasnya. Di bawah sini ada 2 buah tempat penyimpanan kecil, di belakang ada cup holder. Untuk pengaturan seat belt di sini fix. Kemudian hand grip model fix. Hand visor bagian kiri depan juga masih polos. Ini tambahan antena. Kemudian spion tengah juga fix. Di sini ada lampu baca. Kemudian ini untuk penyimpanan tisu, di belakangnya juga ada lampu kabin. Kemudian sun visor bagian driver masih polos, hanya ada card holder. Untuk material door trim belakangnya juga sama, full plastik. Di bawah ada door pocket, cup holder, kemudian ada speaker. Di sini ada seat back pocket bawaan dari sarung joknya. Kemudian headrest adjustable. Headrestnya dapat 4. Di paling belakang belum ada headrest. Kemudian di sini ada lampu kabin. Hand grip di sini model fix. Di bagian kanan juga model fix. Saya sedang berada duduk di kursi baris ketiga paling belakang. Untuk legroomnya masih ada space ya, sedikit sekali. Saya tingginya 167 cm. Untuk headroomnya juga ya lumayan masih ada. Kemudian di sini hand grip model fix. Di paling belakang sudah tidak ada seat belt. Di kiri juga model fix hand gripnya. Untuk pegas hidroliknya masih bagus, kanan kiri masih bisa menahan bagasi. Kemudian di sini juga masih banyak space ya, tetapi tidak ada penyimpanan toolset. Nah, di sini dongkrak, kemudian kunci roda, dan ban serepnya ada di bawah sini. Di sini kotor wajar karena masuk dari sela-sela ini. Karpet dasarnya juga masih ori. Di sini kabelnya juga masih bagus. Tidak ada ciri-ciri air mengerak di sini, bagus. Kemudian di sini juga ada karat ya. Ini tidak ada karat. Ini aman, tidak ada bekas banjir. Kita akan lihat ruang mesinnya. Alhamdulillah hujannya deras sekali. Ini padahal masih jam 5 sore ya. Semoga berkah. Ini suara mesinnya masih halus banget. Ini mesinnya hidup ya, halus banget. Ini spek mesinnya 1000 cc, 3 silinder, tenaganya 62 horsepower dengan torsi 90 Nm yang digerakkan ke roda belakang. Untuk konsumsi bahan bakarnya sangat irit sekali. Untuk LI 1000 cc, dia dalam kota bisa dapat 13 km per liter. Untuk rute luar kota dia bisa dapat 16 sampai 17 km per liter. Bagus, tidak ada asap keluar dari sini. Kemudian di sini juga tidak ada kerak ya. Jika masuk air di sini akan ada kerak dan ada sedikit mengumpul seperti menyusu. Extra fan-nya berfungsi, ini hidup. Kemudian olinya juga bagus, tidak hitam, kemudian tidak ada ciri-ciri ada air. Untuk mesinnya bagian atas kering ya, ini kering. Kolongnya juga kering, ini hanya kotor saja, nanti saya akan bersihkan. Ini untuk sealer kap mesinnya, ini hanya kotor saja ya, bisa dibersihkan.
Ini utuh, hanya ketutup dengan stiker karbon. Ini utuh, bisa kita tekan dan ngebekas seperti ini. Nah, ini ngebekas. Utuh, bagian atas utuh. Bagian ini juga ketutup dengan stiker karbon. Ini utuh. Ini titik-titik pabrikannya juga masih utuh. Nah, ini titik-titikannya. Apronnya juga masih utuh, masih ori. Kemudian sasisnya juga masih lurus. Aman, bagian depan tidak ada bekas nabrak. Sealer pintu bagian kanan depan juga utuh. Sealer pintu bagian belakang kiri juga utuh. Sealer bagasi belakang juga utuh. Ini utuh. Nah, ini utuh. Ini utuh. 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 Bagian belakang juga aman, belum ada bekas nabrak. Ini hujan. Saya akan gerak cepat. Sealer pintu bagian kiri belakang juga utuh. Sealer pintu bagian depan kiri juga utuh. Semuanya aman, depan belakang kanan kiri tidak ada bekas nabrak. Saya akan test drive. Kakinya ada bunyi 2 titik. Ini jika 2 titik seperti ini 1 juta sudah beres. Saya bisa bantu untuk perbaikan kaki-kakinya. Untuk setir masih stabil. Ini saya coba lepas tangan. Mobilnya ya masih lumayan sekali nyaman dipakai. Terima kasih banyak Pak Rusman. Tawaran saya sudah dikasih dan semoga berkah. Seperti biasa saya mau minta doa, Pak. Ya, terima kasih Pak Gani ya. Kita juga doain biar sama-sama dapat berkahnya ya. Jadi biar kita juga usaha saudara saya juga lancar, biar sama-sama jalan ya. Amin. Terima kasih banyak ya Pak Gani ya. Alhamdulillah mobilnya sudah mendarat di rumah. Untuk kondisinya sudah sangat detail sekali di video ini. Untuk bagian eksterior, catnya semuanya masih sebagian ori. Hanya bagian bumper depan, kemudian bumper belakang, kemudian trip selang itu sudah pernah dicat ulang. Untuk perbaikannya disol-sol saja bagian bumper depan, kemudian bumper belakang. Kemudian kap mesin ini di stiker karbon. Ini dihitung saja ke 3 titik. Biayanya untuk pengesolannya 1.500.000 sudah beres. Saya bisa bantu untuk perbaikan eksteriornya. Kemudian untuk kaki-kaki bagian depan bunyi 2 titik. Jika 2 titik seperti ini 1 juta sudah beres. Kemudian untuk PR yang kecil-kecil sekali, headlamp bagian depan ini sudah menguning. Ini bisa disalon, diperbaiki, dibuka, kemudian dalamnya dibersihkan, terakhir dipoles. Biayanya 250.000 sudah beres. Kemudian emblem Daihatsu di tengah ini tidak ada. Saya sudah lihat juga di marketplace, harganya 50.000, murah sekali. Sudah, yang lainnya masih siap pakai kalau menurut saya. Saya jual murah sekali, 65 juta saja, nego. Buat dipakai sendiri pun untung karena beli murah. Buat dijual lagi juga masih kebagian. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini sampai habis. Yang baru tahu channel ini silahkan subscribe channel Yudagani Mobil. Jika belum, tekan juga loncengnya agar tidak ketinggalan di video berikutnya. Karena masih banyak sekali mobil-mobil harga murah yang akan saya upload di channel ini. Tekan juga like jika suka dengan video ini. Komentar di bawah. Kemudian follow juga Instagram saya @Yudagani_mobil agar tahu mobil yang masih ready dan yang sudah terjual. Untuk nomor telepon dan WhatsApp saya ini silahkan di save, kemudian ping saya, nanti saya akan ping balik. Terima kasih banyak, sampai bertemu di video saya selanjutnya.